Langit desa mulai gelap, menyisakan bayang-bayang senja yang merayap di antara pepohonan. Nadia duduk di depan jendela kamar, memeluk lutut sambil menatap jauh keluar. Angin malam mulai terasa menusuk, tetapi dinginnya tak sebanding dengan kekosongan yang mengisi hatinya. Suara pintu diketuk perlahan. Ayahnya masuk tanpa meminta izin, wajahnya terlihat tegas tetapi tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. "Besok kau akan menikah dengan anak Pak Kades," katanya singkat, seperti itu adalah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Nadia terdiam, rasanya seperti dunia berhenti berputar. "Kenapa aku?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia tahu jawabannya, tetapi ia ingin mendengarnya langsung dari ayahnya. "Kakakmu, Arman, butuh biaya untuk kuliah di luar negeri. Keluarga Pak Kades sudah siap membantu, asal kau menikah dengan Faris," jawab sang ayah tanpa emosi. Nama Faris seperti duri dalam daging bagi Nadia. Lelaki itu dikenal tidak hanya memiliki keterbatasan, tetapi juga sering memperlakukannya dengan kasar setiap kali mereka bertemu di desa. Nadia mencoba berdiri, meski lututnya lemas. "Jadi aku hanya alat tukar. Demi Arman." Suaranya naik. Ia menatap mata ayahnya, mencari sedikit rasa iba, tetapi hanya menemukan tatapan keras seorang pria yang sudah mengambil keputusan. "Ini demi keluarga kita," jawab ayahnya singkat. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati Nadia. Di mana posisinya sebagai seorang anak perempuan di mata keluarganya? Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur dengan pikiran yang berputar-putar. Semua kenangan bersama keluarganya terasa seperti kebohongan. Ia telah mengorbankan banyak hal demi keluarga, termasuk mimpinya melanjutkan pendidikan ke universitas. Tetapi sekarang, ketika kebahagiaannya dipertaruhkan, tidak ada satupun dari mereka yang peduli. Bahkan ibunya hanya bisa menangis diam-diam, tidak berani melawan kehendak ayah. Nadia memikirkan Faris, calon suami yang dipilihkan untuknya. Ia membayangkan hidup terpenjara dalam pernikahan tanpa cinta, menjalani hari-hari sebagai istri yang tidak bahagia. Ia tahu, jika ia menuruti keinginan ayahnya, seluruh hidupnya akan hancur. Tidak ada jalan keluar, kecuali ia menciptakan jalannya sendiri. Pikiran untuk melarikan diri mulai mengusik benaknya. Pukul 2 dini hari, Nadia duduk di lantai kamarnya, memandangi tas kecil yang baru saja ia kemasi. Isinya hanya pakaian secukupnya, beberapa uang hasil tabungannya selama bekerja serabutan di desa, dan sebuah buku catatan yang selalu ia bawa. Hatinya berdebar-debar, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena ketidakpastian yang menunggunya di luar sana. Keputusan ini tidak akan mudah, tetapi ia lebih memilih hidup yang penuh perjuangan daripada menyerah pada takdir yang tidak ia pilih. Langkah pertamanya terasa berat. Rumah itu telah menjadi tempatnya tumbuh besar, tetapi kini rasanya seperti penjara. Ia melewati ruang tamu dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan ayahnya. Ketika mencapai pintu depan, Nadia berhenti sejenak. Ia menatap ke dalam kegelapan, mengucapkan selamat tinggal pada hidup lamanya. "Maaf, Bu," bisiknya pelan, sebelum melangkah keluar. Jalan desa yang gelap dan sepi membuatnya semakin yakin bahwa tidak ada jalan kembali. Angin malam membawa aroma tanah basah, seolah-olah memberi salam perpisahan. Nadia melangkah cepat, takut hatinya goyah jika ia terlalu lama berpikir. Di ujung jalan, ia melihat bayangan terminal bus kecil yang menjadi tujuan pertamanya. Di sanalah ia akan memulai perjalanan menuju kota, tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Ketika akhirnya ia duduk di bangku bus, Nadia merasakan campuran antara ketakutan dan kebebasan. Ia tahu ini bukan keputusan impulsif. Selama bertahun-tahun, ia telah belajar untuk bertahan hidup sendiri. Kini, ia harus membuktikan bahwa ia mampu lebih dari sekadar bertahan. Ia memandang keluar jendela, melihat desanya perlahan menghilang di balik kabut. Masa lalunya tertinggal di belakang, tetapi luka-luka itu tetap menemaninya. Bus mulai melaju, meninggalkan desa kecil itu jauh di belakang. Nadia menyandarkan kepala ke kursi, mencoba memikirkan langkah berikutnya. Tidak ada rencana pasti, hanya tekad yang menggelora di dalam hatinya. "Aku tidak akan kembali sebelum dunia mengenalku," bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Dan dengan itu, perjalanan hidup baru Nadia dimulai, dengan kebebasan sebagai tujuan utamanya. Nadia tiba di terminal bus kota menjelang pagi, dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh kekhawatiran.
Ia tidak pernah melihat kota sebesar ini sebelumnya. Gedung-gedung menjulang seperti raksasa yang menatap dingin, jalanan penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan, dan orang-orang berlalu lalang tanpa saling peduli. Nadia merasa seperti butiran pasir di tengah gurun yang luas, kecil dan tidak berarti. Tapi ia tidak punya pilihan lain selain terus maju. Langkah pertamanya adalah mencari tempat berlindung. Dengan uang seadanya, ia menyewa kamar kecil di sebuah losmen tua di pinggiran kota. Kamarnya hanya berisi sebuah ranjang sempit, meja reyot, dan jendela kecil yang menghadap ke gang. Meski sederhana, tempat itu terasa seperti surga setelah malam panjang yang penuh ketakutan. Nadia duduk di atas ranjang, memandang koper kecilnya. Di dalam koper itu bukan hanya pakaiannya, tetapi juga sisa-sisa masa lalunya. Hari pertama di kota menjadi cobaan berat. Nadia berkeliling mencari pekerjaan dengan membawa selembar surat lamaran sederhana yang ia tulis sendiri. Ia mengetuk pintu-pintu toko, kafe, dan restoran kecil, berharap seseorang memberinya kesempatan. Namun, kebanyakan pemilik usaha hanya menatapnya dengan pandangan curiga, atau menolak dengan alasan mereka tidak butuh karyawan baru. Setiap penolakan terasa seperti tamparan, tetapi Nadia menahan air matanya. Ia tidak boleh terlihat lemah di tengah kerasnya kota ini. Di sore hari, kelelahan mulai menggerogoti tubuhnya. Perutnya keroncongan, tetapi ia hanya mampu membeli roti murah dari warung pinggir jalan. Saat sedang duduk di bangku taman, memakan roti dengan perlahan agar rasa laparnya tertunda, seorang wanita paruh baya mendekatinya. Wanita itu mengenakan celemek dan membawa kantong belanjaan. "Kau tidak terlihat seperti orang sini. Sedang mencari pekerjaan?" tanyanya dengan suara lembut. Nadia mengangguk, matanya berbinar penuh harapan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lila, pemilik restoran kecil di sudut kota. "Aku butuh seorang pelayan tambahan. Gajinya tidak besar, tapi kalau kau mau bekerja keras, aku bisa membantumu," katanya. Tanpa berpikir dua kali, Nadia menerima tawaran itu. Itu mungkin bukan pekerjaan impiannya, tetapi itu adalah awal yang ia butuhkan untuk memulai hidupnya di kota. Hari pertama bekerja di restoran Lila penuh dengan tantangan. Nadia harus belajar melayani pelanggan dengan cepat, membersihkan meja, dan menghadapi komplain tanpa kehilangan kesabaran. Ia membuat beberapa kesalahan, seperti salah mencatat pesanan dan menjatuhkan gelas, tetapi Lila hanya tersenyum dan memberinya nasihat. "Semua orang butuh waktu untuk belajar," katanya. Kata-kata itu seperti angin segar bagi Nadia yang terbiasa hidup di bawah tekanan. Malam itu, Nadia pulang ke kamar losmennya dengan tubuh yang pegal dan kaki yang nyeri. Namun, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, ia merasa puas. Ia sudah memulai langkah kecil menuju kebebasan yang selama ini ia impikan. Di bawah cahaya lampu redup, ia membuka buku catatannya dan menuliskan pengeluaran hari itu serta rencana untuk esok. Catatan itu menjadi pengingat bahwa, meskipun perjalanan ini sulit, ia tidak akan menyerah. Hari-hari berikutnya di restoran berjalan lebih lancar. Nadia mulai akrab dengan pelanggan tetap, dan beberapa di antaranya bahkan memberinya tips kecil yang sangat berarti baginya. Ia bekerja lebih keras daripada siapapun, membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu bertahan. Lila memperhatikan kerja kerasnya dan mulai memberinya tanggung jawab lebih, seperti mengurus kasir dan mengelola persediaan bahan makanan. Perlahan, Nadia merasa dirinya menjadi bagian dari tempat itu. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu hari, seorang pelanggan yang mabuk membuat keributan di restoran. Nadia mencoba menenangkannya, tetapi pria itu malah memakinya dengan kata-kata kasar. Air mata hampir jatuh dari matanya, tetapi Nadia menahan diri. Ia hanya diam, membungkuk meminta maaf, dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah pelanggan itu pergi, Lila mendekatinya. "Kau kuat, Nadia. Tidak semua orang bisa menghadapi situasi seperti tadi dengan kepala dingin," katanya sambil menepuk bahunya. Di tengah malam yang sunyi, Nadia terbangun dari tidurnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang kusam. Hatinya dipenuhi rasa rindu pada ibunya, tetapi ia tahu bahwa kembali ke desa bukanlah pilihan. Ia mengingat wajah ayahnya, keputusan yang memaksanya pergi, dan rasa sakit itu berubah menjadi bara semangat. "Aku akan membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar alat tukar," gumamnya pelan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang yang akan membawa namanya ke puncak dunia.
1 bulan berlalu sejak Nadia bekerja di restoran Lila. Hidupnya kini terasa seperti rutinitas yang melelahkan, tetapi setiap malam sebelum tidur, ia tetap menyimpan harapan bahwa suatu hari sesuatu yang besar akan datang menghampirinya. Hari itu, restoran sedang ramai oleh pelanggan. Nadia, dengan celemek yang sudah penuh noda, sibuk melayani pesanan ketika seorang pria berusia sekitar 30 tahun masuk. Penampilannya berbeda dari pelanggan biasa, jas mahal yang terlihat rapi, jam tangan mewah, dan tatapan tajam yang penuh wibawa. Pria itu memesan meja di sudut, tampak ingin menikmati suasana tanpa gangguan. Nadia mengantarkan pesanannya dengan hati-hati, memastikan segalanya sempurna. "Terima kasih," kata pria itu singkat sambil menatapnya sekilas. Meski hanya sejenak, tatapan itu membuat Nadia merasa dirinya sedang dinilai. Ia kembali ke dapur, berusaha mengabaikan rasa gugup yang tiba-tiba menyerangnya. Ketika restoran mulai sepi, pria itu memanggil Nadia. "Apa kau bekerja di sini sudah lama?" tanyanya sambil menyesap kopinya. Nadia menjawab dengan jujur bahwa ia baru sebulan bekerja, tapi ia tidak tahu mengapa pria itu tampak begitu tertarik. "Kau terlihat berbeda," katanya lagi. "Ada tekad di matamu yang jarang aku temukan." Perkataan itu membuat Nadia bingung sekaligus tersanjung, meski ia tidak berani menunjukkan perasaannya. Beberapa hari berlalu, dan pria itu kembali ke restoran. Kali ini, ia duduk lebih lama, bahkan mulai berbicara dengan Lila. Dari balik meja kasir, Nadia hanya bisa memperhatikan. Setelah berbicara dengan Lila, pria itu mendekatinya lagi. "Namaku Rizal," ujarnya sambil mengulurkan tangan. "Aku seorang pengusaha di bidang teknologi. Jika kau ingin mencoba sesuatu yang lebih besar, aku punya pekerjaan untukmu." Nadia terpaku. Pekerjaan seperti apa yang dimaksud? Apakah ini semacam perangkap? Namun, cara Rizal berbicara terdengar serius, dan Lila, yang selama ini ia percaya, tampak tidak keberatan. "Kau anak yang baik, Nadia. Mungkin ini kesempatanmu," kata Lila sambil menepuk pundaknya. Setelah berpikir panjang, Nadia memutuskan untuk mencoba. Ia tahu risiko ini besar, tetapi ia juga sadar bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Hari pertama bekerja dengan Rizal penuh dengan rasa gugup. Ia ditempatkan di kantor kecil di salah satu perusahaan Rizal sebagai asisten. Tugasnya sederhana, mengatur jadwal, mencatat rapat, dan memastikan semua dokumen siap tepat waktu. Namun, bagi Nadia, ini adalah dunia yang benar-benar baru. Ia dikelilingi orang-orang yang berpendidikan tinggi, berbicara dengan bahasa yang sering sulit ia pahami. Meski demikian, ia tidak menyerah. Setiap malam, ia belajar tentang istilah-istilah bisnis yang tidak ia mengerti, mencatat semua hal yang ia pelajari hari itu. 1 minggu berlalu, dan Rizal mulai memperhatikan dedikasi Nadia. "Kau punya sesuatu yang orang lain tidak miliki," katanya suatu hari di ruangannya. "Bukan hanya kerja keras, tetapi kemampuan untuk belajar dengan cepat." Rizal mulai memberinya tanggung jawab lebih besar, seperti mempersiapkan presentasi atau membantu menganalisis data sederhana. Bagi Nadia, setiap tugas adalah tantangan yang harus ia taklukkan, bukan hanya untuk membuktikan dirinya kepada Rizal, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Namun, tantangan terbesar datang ketika Rizal membawanya ke sebuah acara bisnis. Aula hotel mewah tempat acara itu berlangsung membuat Nadia merasa kecil. Ia mengenakan gaun sederhana yang dipinjamkan oleh Lila, tetapi ia tahu dirinya terlihat berbeda dari tamu-tamu lainnya yang berbalut pakaian mahal. Rizal memperkenalkannya kepada beberapa klien besar. "Ini Nadia, asisten saya," katanya dengan percaya diri. Tetapi senyum sinis dari beberapa orang yang mereka temui tidak bisa disembunyikan. Nadia merasa terintimidasi, tetapi ia menolak menunjukkan kelemahannya. Ketika salah satu klien bertanya tentang laporan yang sedang mereka diskusikan, Nadia dengan tenang menjelaskan detailnya berdasarkan apa yang ia pelajari malam sebelumnya. Rizal menatapnya dengan bangga, sementara klien itu terlihat terkejut. Meski Nadia tidak mengatakan apa-apa, ia tahu satu hal, ia berhasil membuat mereka memandangnya lebih dari sekadar gadis desa. Malam itu, Rizal mengantar Nadia pulang ke losmennya. Di depan pintu, ia berkata, "Kau tahu, Nadia, orang seperti kita harus bekerja 10 kali lebih keras untuk membuktikan diri. Tapi aku yakin, jika kau terus seperti ini, kau akan melampaui semua orang yang meremehkanmu." Kata-kata itu menancap di hati Nadia.
Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak hanya bertahan, tetapi mulai mendaki menuju mimpi-mimpinya. Ia tahu jalan ini masih panjang, tetapi ia sudah melihat secercah cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini mengurungnya. Nadia semakin dalam terjun ke dunia yang penuh tantangan. Rizal mulai memberinya kepercayaan lebih besar, termasuk mengelola proyek kecil di perusahaannya. Namun, dengan tanggung jawab yang lebih besar, datang pula tekanan yang tak terbayangkan. Nadia harus bekerja siang dan malam untuk memahami strategi bisnis, mempelajari laporan keuangan, dan memastikan setiap langkahnya tidak menjadi kesalahan fatal. Ia seringkali pulang larut malam dengan mata yang lelah, tetapi pikirannya tetap bekerja keras. Pada suatu hari, Rizal memintanya memimpin rapat dengan klien penting. Nadia merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya ia berada di posisi seperti itu, langsung berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan kekuasaan jauh di atasnya. Saat ia mempresentasikan rencana kerja, seorang pria di ujung meja mencemooh idenya. "Apa kau benar-benar tahu apa yang kau bicarakan? Ini bukan sekadar angka di atas kertas," katanya dengan nada sinis. Penghinaan itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Nadia sempat terdiam sejenak, tetapi kemudian ia menenangkan dirinya. Dengan suara yang tegas, ia menjelaskan rencananya sekali lagi, mendukungnya dengan data yang ia pelajari semalam suntuk. Meskipun pria itu tetap menunjukkan keraguan, beberapa orang lain di ruangan mulai mengangguk setuju. Rizal, yang duduk di belakang, tersenyum tipis, membiarkan Nadia menghadapi ujian itu sendirian. Namun, tantangan itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Suatu hari, Nadia menemukan bahwa salah satu rekan kerjanya, Doni, telah memanipulasi data proyek untuk keuntungan pribadi. Temuan ini mengejutkannya, tetapi ia tahu harus melaporkannya kepada Rizal. Ketika hal itu ia lakukan, Doni menjadi musuh dalam diam. Ia mulai menyebarkan rumor buruk tentang Nadia di antara para staf, menyebutnya oportunis dan pencari perhatian. Kabar itu sampai di telinga Nadia, tetapi ia tidak punya waktu untuk membela dirinya. Tekanan dari pekerjaan semakin besar. Proyek besar yang ia pimpin hampir gagal karena klien tiba-tiba menarik dukungan mereka. Nadia merasa hancur. Dalam rapat bersama tim, ia hanya bisa menatap layar komputer, mencoba menemukan solusi di tengah rasa panik yang melumpuhkan. Tetapi Rizal, yang selama ini jarang memberi pujian langsung, datang dengan satu kalimat sederhana, "Aku percaya padamu." Kalimat itu menjadi penyemangat baginya. Nadia bekerja lebih keras, menghubungi klien tersebut secara langsung, dan bernegosiasi tanpa mengenal lelah. Ia bahkan rela tidak tidur beberapa malam hanya untuk menyusun presentasi ulang. Usahanya membuahkan hasil, klien itu setuju untuk melanjutkan proyek dengan persyaratan baru. Ketika proyek itu akhirnya selesai, Rizal memanggil Nadia ke ruangannya. "Kau berhasil menyelamatkan ini," katanya dengan nada serius. "Tapi ingat, perjalanan ini tidak akan pernah mudah." Namun, keberhasilan itu tidak berarti kehidupan Nadia berubah seketika. Pengorbanannya mulai membebani kesehatannya. Tubuhnya yang kecil mulai tampak lebih kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Suatu malam, ia terjatuh di kantornya karena kelelahan. Saat terbangun di klinik kecil dekat gedung kantor, ia mendapati Rizal duduk di kursi sampingnya. "Kau harus tahu kapan berhenti, Nadia," ucapnya dengan nada khawatir. "Kehidupan ini bukan tentang bekerja hingga kau kehilangan dirimu sendiri." Kejadian itu membuat Nadia merenung. Ia sadar bahwa ambisinya telah membuatnya melupakan hal-hal penting, seperti merawat dirinya sendiri. Tetapi ia tidak ingin menyerah. Setiap luka, setiap kelelahan, adalah pengingat bahwa ia sedang berjalan menuju tujuan yang lebih besar. Namun, di balik tekadnya yang kuat, Nadia mulai merasa ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh pencapaian atau penghargaan apapun. Hingga suatu hari, sebuah berita dari desa tiba melalui seorang kerabat yang kebetulan bekerja di kota. Kakaknya, Arman, telah kembali dari luar negeri. Namun, ia tidak membawa kebahagiaan yang dijanjikan. Bisnisnya bangkrut, dan ia kembali ke desa dengan tangan hampa. Ayahnya jatuh sakit karena stres, sementara ibunya terpaksa bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nadia merasa campuran antara amarah dan rasa iba. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengkhianatinya, tetapi mereka juga keluarganya. Kabar itu membuat Nadia semakin yakin bahwa ia harus melangkah lebih jauh.
ia tidak akan kembali sebagai gadis desa yang lemah. Jika ia kembali, ia akan kembali dengan kekuatan, dengan bukti bahwa dirinya mampu berdiri di atas kaki sendiri. Tetapi di balik tekadnya, ada ketakutan yang mengintai, takut bahwa dendamnya hanya akan membawa kehampaan, seperti apa yang kini ia rasakan di tengah kesuksesan kecil yang baru ia capai. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan terus berjalan, meskipun badai menghadang. Ia akan melangkah lebih tinggi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa seorang Nadia yang pernah diremehkan kini adalah seseorang yang tidak bisa dihancurkan. Namun, di balik ambisinya, Nadia mulai bertanya-tanya, berapa harga yang harus ia bayar untuk mencapai puncak itu. 2 tahun berlalu sejak Nadia pertama kali bekerja di perusahaan Rizal. Kini, ia telah menjadi salah satu orang kepercayaannya, memimpin divisi kecil dengan tim yang ia bangun sendiri. Kehidupan Nadia berubah drastis. Dari gadis desa yang hidup dalam keterbatasan, ia kini tinggal di apartemen sederhana namun nyaman, mengenakan pakaian rapi, dan dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, kesuksesan itu datang dengan harga mahal, rasa kesepian yang semakin dalam. Suatu malam, setelah menyelesaikan laporan proyek besar, Nadia duduk sendirian di meja kerjanya. Kantor sudah sepi, hanya suara dentingan jam dinding yang menemani. Pikirannya melayang ke desa. Ia teringat wajah ibunya yang letih, tatapan kakaknya yang penuh kebanggaan pada masa kecil, dan suara ayahnya yang dulu begitu tegas. Namun, kenangan itu berubah menjadi rasa pahit. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya justru menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Di tengah lamunannya, ponsel Nadia berbunyi. Rizal menelepon, memintanya untuk hadir di sebuah acara penting. Ini bisa menjadi momen besar untukmu, Nadia. Ada investor yang tertarik dengan proyekmu. Aku ingin kau yang mempresentasikannya, ujar Rizal. Meski tubuhnya lelah, Nadia tidak menolak. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Saat acara berlangsung, Nadia berdiri di depan para investor dengan percaya diri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terstruktur, setiap data yang ia sampaikan membuat para investor terkesan. Namun, di akhir presentasi, salah satu investor, seorang pria tua dengan tatapan tajam, berkata, "Kau hebat, tapi bisakah seorang gadis muda dari latar belakang sepertimu benar-benar menangani proyek sebesar ini?" Kalimat itu seperti pukulan telak. Nadia menahan amarah yang berkecamuk di dadanya. Dengan senyum yang terjaga, ia menjawab, "Saya telah membuktikan diri saya berkali-kali, dan saya yakin kemampuan saya lebih dari cukup untuk menangani apapun yang Anda percayakan kepada saya." Tatapan dingin dari investor itu tidak berubah, tetapi Rizal berdiri, memberikan dukungan dengan sebuah pernyataan tegas. "Nadia adalah aset terbesar yang saya miliki. Jika Anda meragukannya, maka Anda meragukan perusahaan ini." Meski pertemuan itu berakhir dengan sukses, Nadia merasa kosong. Perjuangannya tidak pernah diakui tanpa keraguan. Dunia ini, pikirnya, tidak pernah memberikan penghargaan tanpa menguji batas kesabaran seseorang. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Kesuksesannya harus terus dibangun, hingga tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya lagi. Hari demi hari berlalu dengan tekanan yang semakin besar. Nadia mulai kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Ia jarang berbicara dengan Lila yang dulu selalu mendukungnya. Bahkan, Rizal, yang biasanya menjadi sosok mentor sekaligus sahabat, mulai menjaga jarak. "Kau harus belajar berdiri sendiri," katanya suatu hari. "Aku tidak bisa selalu menjadi orang yang mendukungmu." Suatu malam, Nadia akhirnya menyerah pada rasa lelah. Ia menatap pantulan dirinya di cermin apartemennya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Gadis desa yang penuh semangat itu kini berubah menjadi seseorang yang dingin, selalu berusaha memenuhi harapan orang lain. Dalam keheningan malam, air mata akhirnya jatuh. Ia bertanya-tanya apakah semua ini sepadan. Namun, keesokan harinya, sebuah surat datang ke apartemennya. Surat itu dikirim oleh tetangga lamanya di desa. Isinya singkat, tetapi mengguncang hati Nadia. "Ayahmu meninggal. Ibumu sakit. Kami butuh bantuanmu." Surat itu membuat Nadia terpaku. Perasaan marah, sedih, dan bersalah bercampur menjadi satu. Ayahnya adalah alasan mengapa ia pergi dari desa, tetapi mendengar kabar ini tetap meninggalkan luka mendalam. Nadia akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa setelah bertahun-tahun.
Dengan mobil yang ia sewa, ia melintasi jalan-jalan sempit yang pernah menjadi saksi penderitaannya. Rumah keluarganya masih berdiri, tetapi tampak lebih usang. Ia disambut oleh ibunya yang kini tampak jauh lebih tua, dengan wajah penuh garis kelelahan. "Kau akhirnya pulang," ucap ibunya dengan suara lemah. Nadia ingin marah, ingin menyalahkan ibunya karena membiarkan semua ini terjadi. Namun, melihat kondisi ibunya, ia tidak mampu berkata apa-apa. Kakaknya, Arman, juga ada di sana. Wajahnya penuh rasa malu, tetapi ia tetap berusaha menyapa Nadia. "Aku gagal, Nat. Aku tidak bisa membuat keluarga kita bangga," katanya lirih. Dalam keheningan malam, Nadia duduk sendirian di depan rumah. Ia memandang langit yang gelap, mencoba menemukan jawabannya. Dendam yang selama ini ia simpan terasa hambar. Kesuksesan yang ia raih tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa menghapus luka-luka di hatinya. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia masih punya pilihan. Ia memutuskan untuk membantu keluarganya, tetapi tidak dengan cara yang mereka harapkan. "Aku tidak akan tinggal di sini," katanya kepada ibunya dan Arman. "Tapi aku akan memastikan kalian tidak pernah kekurangan lagi." Dengan semua sumber daya yang ia miliki, Nadia mulai mengatur ulang keuangan keluarganya, melunasi utang-utang yang selama ini menghantui mereka. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu, saat ia kembali ke kota, ia membuat janji kepada dirinya sendiri. Ia tidak hanya akan menjadi sukses, tetapi ia akan menjadi seseorang yang tidak bisa diabaikan. Dan ketika saatnya tiba, ia akan menunjukkan kepada dunia dan keluarganya bahwa ia adalah seseorang yang lebih dari sekadar gadis yang dulu mereka remehkan. 5 tahun setelah pelarian yang penuh penderitaan, Nadia kini menjadi seorang wanita sukses. Bisnis yang ia bangun telah berkembang pesat, menyentuh berbagai sektor dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi ratusan orang. Namanya mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang tangguh, namun semua pencapaiannya diraih dengan satu tujuan, untuk kembali ke desa dan menghadapi masa lalu yang membelenggunya. Pagi itu, Nadia memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Dengan mengenakan pakaian formal yang sederhana namun elegan, ia memasuki mobil mewahnya. Sepanjang perjalanan ke desa, ia memandangi lanskap yang dulu ia kenal dengan baik. Jalan-jalan yang dulu ia lalui dengan sepeda tua kini terasa lebih kecil, lebih sunyi. Kenangan pahit berputar di benaknya, tetapi Nadia meneguhkan hati. Kali ini, ia kembali bukan sebagai gadis yang lemah, tetapi sebagai seseorang yang telah bangkit dari keterpurukan. Ketika mobilnya berhenti di depan rumah tua keluarganya, Nadia keluar dengan langkah mantap. Suara mesin mobil menarik perhatian penduduk desa. Satu persatu mereka keluar dari rumah, menatap ke arahnya dengan campuran rasa penasaran dan takjub. Seorang pria tua yang dulu sering mengejek keluarganya berbisik kepada tetangganya, "Itu Nadia, anak Pak Suryono yang dulu lari." Bisikan itu segera menyebar, membuat kerumunan semakin ramai. Arman, yang kini mengurus rumah peninggalan orang tua mereka, muncul dari dalam. Wajahnya tampak terkejut melihat adiknya yang kini berubah total. "Nat, kau benar-benar kembali?" tanyanya dengan nada yang sulit ditebak. Nadia hanya mengangguk dingin, matanya mengamati rumah itu. Dinding-dinding yang mulai lapuk seolah menceritakan kesengsaraan yang tidak pernah berhenti, bahkan setelah ia pergi. Nadia tidak tinggal lama di rumah itu. Ia segera melangkah menuju balai desa, tempat Pak Kades, ayah dari pria yang dulu hampir menjadi suaminya, masih memegang kekuasaan. Begitu masuk ke ruangan sederhana itu, ia disambut dengan tatapan terkejut dari pria tua yang kini tampak jauh lebih lemah. "Nadia," katanya, suaranya gemetar. Tanpa basa-basi, Nadia langsung berbicara. "Pak Kades, saya kembali untuk meluruskan apa yang terjadi 5 tahun lalu. Bapak dan ayah saya menjual hidup saya demi mimpi yang bahkan tidak pernah menjadi nyata. Saya tidak lupa, dan saya tidak memaafkan." Pak Kades terdiam, matanya menunduk. Ia tidak menyangka gadis yang dulu ia anggap lemah kini berdiri di depannya dengan keberanian yang tidak tergoyahkan. "Nadia, apa yang terjadi waktu itu adalah kesalahan. Tapi kesalahan yang merusak hidup saya," potong Nadia tajam. "Dan apa yang saya lakukan setelah itu adalah hak saya. Saya tidak datang untuk mendengar pembelaan Anda. Saya datang untuk memastikan bahwa tidak ada gadis lain yang harus mengalami apa yang saya alami." Nadia menyerahkan sebuah dokumen.
Ini rencana saya untuk desa ini. Saya akan membangun sekolah, pusat pelatihan, dan rumah sakit kecil. Semua ini gratis untuk penduduk desa, terutama untuk perempuan. Tapi ada satu syarat, Anda harus mundur dari jabatan Anda. Pak Kades terkejut. Mundur. Tapi saya. Bab 6, luka yang belum terlupakan. Kembali ke kota tidak membuat hati Nadia tenang. Bayangan desa, wajah ibunya yang lelah, dan suara lirih kakaknya terus menghantui pikirannya. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, kesuksesan yang ia perjuangkan mati-matian dan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, di tengah kegelisahannya, sebuah tawaran besar dari Rizal datang menghampiri. Rizal memintanya untuk memimpin divisi baru di perusahaan, proyek yang dapat memperluas bisnis ke luar negeri. Tawaran itu seperti pintu yang selama ini Nadia cari. Kesempatan untuk membuktikan diri di panggung yang lebih besar. Tapi Nadia tahu, tanggung jawab ini akan membutuhkan seluruh waktu dan energinya. Ini bukan hanya tentang kerja keras, kata Rizal dalam rapat mereka. Ini tentang siapa yang berani mengambil risiko besar dan memenangkan permainan. Nadia menerima tantangan itu, meskipun ia tahu konsekuensinya. Ia menghabiskan hari-harinya mempelajari pasar internasional, menjalin hubungan dengan mitra baru, dan memastikan setiap langkahnya terukur. Namun, di balik kesibukannya, ia tetap tidak bisa melupakan keluarganya. Ia mulai mengirim uang secara rutin ke desa, membiayai pengobatan ibunya, dan membantu Arman bangkit dari keterpurukan. Di satu sisi, Nadia merasa sedang menebus kesalahan. Tapi di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari dirinya yang dulu. Setiap keputusan yang ia buat terasa dingin, seperti tidak ada lagi ruang untuk emosi. Hingga suatu hari, Arman menghubunginya dengan kabar yang mengejutkan. Bu semakin parah, katanya dengan suara serak. Dokter bilang dia butuh perawatan intensif. Kabar itu membuat Nadia tertekan. Ia baru saja menjadwalkan perjalanan bisnis ke Singapura untuk bertemu calon investor penting. Namun, hatinya gelisah. Ia tahu bahwa ibunya membutuhkan kehadirannya, tetapi pekerjaannya tidak memberikan ruang untuk itu. Dalam dilema itu, Nadia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia meyakinkan dirinya bahwa kesuksesannya adalah cara terbaik untuk membantu keluarga. Di Singapura, pertemuan berjalan lancar. Investor tertarik pada proposalnya, dan Nadia merasa satu langkah lebih dekat dengan mimpinya. Namun, saat ia kembali ke hotel, ia menerima kabar yang menghancurkan. Ibunya meninggal dunia. Nadia terdiam di sudut kamar, telepon masih tergenggam di tangannya. Air mata mengalir tanpa henti. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia gantikan. Ia pulang ke desa untuk menghadiri pemakaman. Di sana, ia disambut dengan tatapan dingin dari beberapa tetangga yang masih mengingat masa lalunya. Arman juga tidak banyak berbicara dengannya. Kau datang terlambat, katanya singkat. Kata-kata itu menusuk hati Nadia lebih dalam daripada apapun yang pernah ia alami. Di depan makam ibunya, Nadia hanya bisa berbisik, "Maafkan aku, Bu." Kembali ke kota setelah pemakaman, Nadia merasa kosong. Semua yang telah ia capai terasa tidak berarti. Ia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya. Apakah semua ini sepadan? Apakah ambisinya hanya membawanya ke kehampaan? Bahkan Rizal, yang selama ini menjadi mentornya, memperingatkannya. Kesuksesan itu penting, Nadia, tapi kalau kau kehilangan dirimu sendiri, apa artinya semua ini? Namun, Nadia menolak untuk menyerah pada kegelisahannya. Ia memutuskan untuk mengalihkan rasa sakitnya menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Ia kembali bekerja dengan lebih giat, mendorong timnya menuju pencapaian baru. Proyek internasional yang ia pimpin akhirnya sukses besar, membawa keuntungan besar bagi perusahaan. Tetapi di balik senyumnya di depan kamera, hatinya tetap penuh luka. Hingga suatu hari, saat ia sedang membereskan dokumen di kantornya, sebuah amplop kecil tiba di mejanya. Surat itu berasal dari desa, dikirim oleh seorang tetangga tua yang mengenalnya sejak kecil. Di dalamnya, hanya ada sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan Nadia kecil sedang memeluk ibunya, dengan senyum lebar di wajah mereka berdua. Di belakang foto itu tertulis, "Kau selalu menjadi kebanggaanku." Surat itu menghantam hati Nadia seperti gelombang besar. Ia menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama, membiarkan semua emosi yang ia tekan keluar. Di malam itu,
ia membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak akan lagi membiarkan ambisinya mengorbankan hal-hal yang benar-benar berarti. Nadia menghubungi Rizal keesokan harinya. "Aku ingin mendirikan bisnis sendiri," katanya dengan suara tegas. Rizal terdiam sesaat, tetapi kemudian tersenyum. "Aku tahu ini akan terjadi suatu hari nanti. Kau punya segalanya untuk melakukannya, Nadia. Pergilah dan jadilah lebih besar dari apa yang pernah aku bayangkan." Dengan restu Rizal, Nadia memulai langkah barunya. Namun, kali ini, ia tidak hanya mengejar kesuksesan untuk dirinya sendiri. Ia ingin menciptakan sesuatu yang dapat membantu orang-orang seperti dirinya, yang pernah diremehkan dan dilupakan. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Luka masa lalu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, tetapi Nadia tahu bahwa ia bisa mengubahnya menjadi kekuatan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa takut kehilangan apapun lagi. "Pilihan Anda sederhana," ujar Nadia dengan nada dingin. "Anda bisa mundur dengan terhormat, atau saya akan membuka semua kebusukan Anda di depan seluruh desa. Percayalah, saya punya bukti." Pak Kades terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya lemah. "Saya akan mundur." Keputusan itu membuat kabar tentang Nadia menyebar dengan cepat. Penduduk desa mulai melihatnya tidak hanya sebagai gadis yang dulu lari dari masalah, tetapi sebagai seorang pahlawan yang kembali membawa perubahan. Namun, Nadia tidak berhenti di situ. Ia juga mendatangi pria yang dulu hampir menjadi suaminya. Pria itu, yang kini bekerja serabutan di desa, terlihat bingung saat melihat Nadia berdiri di depannya. Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan nada gugup. Nadia menatapnya dengan dingin. "Aku tidak ingin apapun darimu. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Dulu, aku lari karena aku tidak mau hidupku hancur bersamamu. Sekarang, aku kembali untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang akan dipaksa seperti aku. Kau hanyalah bagian kecil dari cerita ini, dan aku tidak akan mengingatmu lebih lama dari yang seharusnya." Pria itu hanya bisa menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Malam itu, Nadia berdiri di depan rumah keluarganya. Ia menatap bintang-bintang di langit, mencoba merasakan kebebasan yang selama ini ia cari. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa beban yang menghantui dirinya perlahan mulai terangkat. Namun, ia tahu, perjalanan ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang membangun kembali sesuatu yang hancur, baik di desa itu maupun di dalam dirinya sendiri. Saat ia meninggalkan desa keesokan paginya, ia tidak lagi merasa seperti pelarian. Ia adalah Nadia yang baru, seseorang yang telah menemukan kekuatannya dan memutuskan untuk menggunakannya demi kebaikan. Dan meskipun luka masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, Nadia tahu ia telah menang, bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirinya sendiri.